Chapter dibuka dengan sebuah pembicaraan di dalam bar Lapin antara Ryu dengan manajer barnya terkait bar Saito yang sedang dalam situasi yang tak baik setelah manajernya dilarikan ke rumah sakit. Oleh karena itu, manajer bar Lapin menyuruhnya untuk sementara membantu operasional bar Saito. Ryu sendiri mempertanyakan kenapa diputuskan sepihak. Dijawab oleh manajernya karena manajer bar yang sakit bernama Saito-san adalah seniornya. Ditambah, Saito-san ini merupakan salah satu bartender paling terkenal di Ginza. Sugiyama yang ikut memperhatikan pembicaraan itu menyimpan rasa kecewa karena Pak Manajer hanya memilih Ryu bukannya dia. Ryu sendiri menjadi bersemangat setelah diberikan alasan dan latar belakang dari bar Saito itu. Sekaligus memulai chapter ini dengan judul The Visage of Bar Part 1. Keesokan harinya, Ryu mengunjungi TKP dengan petunjuk yang diberikan Pak Manajernya. Sambil mencari lokasinya, Ryu teringat informasi yang diberikan oleh Pak Manajernya terkait ada dua bartender yang terkenal di Ginza. Salah satunya adalah Kuzuhara yang terkenal dengan tekniknya, dan yang satunya adalah Saito yang terkenal karena pelayanannya. Lalu, tiba-tiba, seseorang menampaknya dari belakang dengan mengatakan bahwa Ryu menghalangi jalannya. Bukannya Ryu kesal atau meminta maaf, dia malah berteriak dan mengejar orang tersebut. Sampai di lantai basement, Ryu terkejut dengan suasana tempat di sana yang lebih besar dibanding lantai dasar. Tak hanya itu, Ryu juga melihat dua orang bartender yang sedang memotong buah stroberi besar sehingga membuat Ryu terkesima. Ryu lalu mendatangi mereka, sembari mengenalkan diri. Sayangnya, kedatangannya di saat salah satu bartender itu terlihat kesusahan. Tetapi tiba-tiba raut wajahnya berubah 180 derajat saat melihat Ryu. Ryu sendiri pun menyimpulkan bahwa itu sebuah keprofesionalitas. Di panel berikutnya, kita diberikan sebuah info mengenai bagaimana melakukan persiapan di sebuah bar sebelum dibuka untuk berjualan. Tugas paling penting adalah menyiapkan es, batu, dan buah-buahan. Berikut buah sitrus atau buah-buahan tropis harus dipilih berdasarkan kehalusan kulit dan kekenyalan daging buahnya, seperti pepaya, mangga, dan melon. Sebaiknya, buah-buahan itu didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, karena tingkat kemanisannya akan berkurang jika dibekukan terlalu lama. Lalu, jangan mencuci stroberi. Biarkan bersama kemasan aslinya, lalu dibungkus dengan plastik agar tetap segar. Selain pengetahuan tentang buah, teknik memotong juga penting dalam menyiapkan koktail, karena butuh banyak pengalaman hanya untuk memotong lemon berbentuk oval menjadi irisan dengan ketebalan yang sama rata. Di momen tersebut, Ryu mencoba salah satu buah ceri di situ, sambil memuji bar-bar mahal yang mampu membeli barang mahal meskipun belum musimnya. Tetapi, seorang bartender di sana berteriak melarang Ryu memakan ceri itu, karena harga satu kotak ceri kaca itu bernilai 3.000 yen, dan kalau dikonversi ke rupiah, itu harganya. Mendengar teriakan itu, Ryu menjadi syok. Gak hanya dia, aku pun juga begitu. Dengan kesan malu, Ryu mencoba mengalihkan perhatian dengan menanyakan di mana sosok dari Saito itu. Sang bartender itu mengarahkan pisaunya ke arah sebelah. Dan disitulah, sosoknya yang sedang memotong pohon pot mengenalkan dirinya. Ryu pun membalas perkenalan Pak Saito itu juga. Di malam hari, meskipun sama-sama berada di Ginza, perbedaan kelas pelanggan terlihat jelas, mewah dan elegan. Seperti itulah seharusnya culture di Ginza. Dan di sebuah waktu, Pak Saito mencabut papan reservasi dan menyuruh Ryu untuk bersiap menyambut seorang pelanggan penting. Amat sangat penting malah. Dan pelanggan penting itu datang. Seorang pria parubaya beserta seorang wanita yang sangat mempesona. Beberapa staf bar di sana sangat memperhatikan pelanggan tersebut. Lalu pelanggan itu memperkenalkan si wanita tersebut kepada Pak Saito yang bernama Kanako. Diketahui ia ini adalah seorang hostess nomor 1. Bahkan tak ada seorang pun di Ginza yang tak pernah dengar namanya. Di sisi lain, Ryu mencoba berinteraksi dengannya dengan memberikan sapu tangan kepada pria itu. Pria itu menerima sapu tangan tersebut seraya menanyakan namanya. Dengan cepat, Ryu memperkenalkan diri dan si pria itu memperkenalkan dirinya dengan mengambil sebuah kartu nama. Dan ternyata, doi ini adalah CEO, bukan yang di racin-racin itu ya. Real CEO dari Minegishi Corporation, bernama Pak Minegishi Ryuichi. Dengan sopan, Ryu menerima kartu nama itu dan berjanji menyimpan dan mengingatnya. Pak Saito lalu menyinggung Pak Minegishi karena sudah lama ia tak mampir ke barnya.
Pak Minegishi sendiri tak menyadarinya. Bahkan ditambahkan Kanako bahwa ia juga jarang mengunjungi base camp hostesnya. Pak Minegishi berdalih bahwa ia sangat sibuk. Di sela-sela basa-basi itu, Pak Saito memberikan sebuah cemilan buah kepada Pak Minegishi. Ryu takjub karena sajian buah itu merupakan kumpulan buah-buahan premium atau mahal. Tak hanya membuat Ryu takjub, Kanako pun juga terkesan dengan sajian itu, bahkan membandingkannya dengan sajian yang ada di base camp hostesnya, yang lebih kalah mewah dibandingkan bar Saito ini. Pak Minegishi lalu meminta Pak Saito untuk memberikan sebuah minuman kepada si Kanako ini. Dengan mengerti apa maksud Pak Minegishi, dengan telaten ia mulai membuat sebuah minuman tersebut. Ryu sendiri penasaran jenis minuman apa yang akan Pak Saito ini sajikan. Pak Saito mengawali dengan meracik champagne dengan buah karena merupakan kombinasi yang cocok untuk banyak koktail. Kanako lalu berucap bahwa buah persik dan champagne bisa dicampur untuk membuat Bellini. Lalu ada juga jeruk dan champagne bisa dicampur untuk membuat mimosa. Sepertinya Kanako ini memiliki banyak pengetahuan di dalam dunia peracikan minuman. Pak Saito mengamini ucapan Kanako dengan bilang hampir semua koktail menggunakan buah segar karena sangat meningkatkan cita rasanya. Terlihat racikan minuman itu hampir jadi. Pak Saito meracik minuman itu karena melihat motif sakura pada kimono Kanako dengan mencampur champagne, jus anggur, daun ceri Oshima, dan rempah sakura. Pak Minegishi bertanya, emang ada racikan minuman alkohol rasa sakura? Dijawab oleh Pak Saito bahwa kalau minuman beralkohol, semua orang bisa menganggapnya berasal dari luar negeri, sambil membuka kabinet yang berisi botol-botol minuman alkohol berasa kastanye, kesemak, dan kacang merah, yang terlihat seperti homemade ya. Bahan-bahan ini ternyata tak bisa digunakan dalam keadaan fresh. Dan kembali, bagaimana Pak Saito men-treatment pelanggan ini membuat Ryu kagum. Pak Minegishi dan Kanako menikmati racikan minuman itu. Malah, menurut Kanako, dikonsumsi bersama buah stroberi, rasanya lebih baik. Setelah itu, Pak Minegishi hendak untuk pergi ke base camp hostess Kanako. Pak Saito lalu memberikan salam perpisahan kepadanya. Tetapi, hal itu justru membuat Ryu bertanya, mengapa seorang pelanggan penting malah cepat meninggalkan meja bar? Apakah pelayanan Pak Saito tadi tidak membuatnya puas? Apalagi mereka hanya sedikit menyeruput minuman dan tidak menghabiskan buah mahal yang disajikan. Tiba-tiba Pak Saito menegur Ryu untuk segera membantu pelanggan itu pergi dari meja bar. Hal itu membuat Ryu murung. Tetapi tanggapan Pak Minegishi justru puas dengan pelayanan di bar Saito ini. Tagihan 97.300 yen, ia bayar 100.000 yen untuk 2 orang yang bahkan nggak sampai setengah jam di sana. Ryu pun terkejut, karena kalau dikonversi ke rupiah lagi, dalam kurang dari setengah jam yang cuma nyeruput sekali sama makan buah 1 atau 2 potong, itu bayarnya segini. Tak hanya itu, jika memang ada kembalian, Pak Minegishi malah menyuruh untuk diambil aja, buat jajan takoyaki katanya. Waduh Pak, kaya banget nih. Kalau kita sih bakal seneng ya, tapi tidak bagi MC kita ini. Sampai-sampai Pak Saito bertanya kepada Ryu, karena tidak mau menyalami Pak Minegishi pergi. Di sini kita melihat prinsip dari kubu bar Saito itu, bahwa pelanggan hanya ingin membuang-buang uang, dan bar bertugas untuk merampok uang dari mereka. Dari peristiwa itu membuat pertentangan prinsip yang dianut oleh Ryu. Bagaimana bisa dengan membuang-buang buah mahal, minuman alkohol yang dengan seni dan pastinya bahan mahal dibuang juga? Justru dianggap sebagai salah satu tempat dan bartender paling terkenal di Ginza. Melihat tingkah dari Ryu, Pak Saito lalu menanyakan keadaannya, sambil menawari minuman racikannya untuk dicicipi. Saat dicicipi pun, rasa dari minuman Pak Saito sangatlah enak dan sempurna sebagai racikan kombinasi minuman alkohol dan perasa buah. Pak Saito lalu menanyakan, rasa dari minuman itu dari Ryu. Ryu pun menjawab jujur, tetapi ia juga berpikir bahwa tempat yang diminta perbantuan dirinya bukanlah sebuah bar yang ia kenal. Respon Pak Saito sendiri tersenyum halus, seakan membenarkan apa yang Ryu sangka. Dan chapter ini pun selesai.